pernah baca dalil Yohanes pun melakukan hal yang sama dengan Yesus dalam perutnya. Yohanes. Iya. Dalilnya Pernah baca gimana? dalilnya? Di Bible ada, di Lukas 1, masih di Lukas 1. Lukas. Berita kelahiran Yohanes. Coba Ibu baca, kalau nggak salah itu 15 kalau nggak salah, di ayat 15. Atau coba saya buka dulu. Ya, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ya. Ya. Coba baca di 15 kalau nggak salah. Bentar ya, saya buka dulu. Lukas 1 15. Bukan 15. Oh iya, 15 betul. Masih ingat saya, berarti ingatan saya masih kuat nih. Ya. Kata siapa? Mulai dari 14 sebenarnya. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Tuh. Ya kan? Mulai dari rahim ibunya. Dan orang-orang sudah bersukacita atas hal itu. Riang mereka menerima kehadiran Yohanes. Nah, sekarang kita lihat ke Lukas 1 35 ya, jadi di atas 15, di bawah 35. Mantap ini, 55. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun. Ini kan Yesus nih ya. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Pertanyaan saya, Bu, dipenuhi Roh Kudus dari dalam rahim dan dinaungi, sama atau enggak itu? Yohanes dipenuhi mulai dari rahim ibunya. Rahim itu kan di dalam. Ini kan Kalau menaungi gimana menaungi? Zakaria sama Elizabeth itu kan suami istri yang memang seperti kita gitu. Misalnya suami istri yang memang mereka manusia, tapi kalau Maria kan memang dari itu malaikat datang melalui misalnya Roh Kudus yang datang kepadanya gitu. Jadi di dalam kandungan Maria itu Roh Kudus atau manusia? Roh Kudus itu Tuhan juga, Tuhan. Enggak, yang di dalam, setahu Ito, yang di dalam perutnya Maria itu Roh Kudus atau manusia? Manusia. Manusia. Enggak ada Roh Kudusnya. Ya, misalnya Roh Kudus yang datang, Roh Kudus yang misalnya tanpa manusia, tanpa ada suaminya Maria. Baik, gitu. Baik. Dia hamil, kan logikanya sama. Tanpa itu benih Roh Kudus gitu, benih Roh Kudus gitu loh. Baik. Jadi perspektif Kristen mengatakan bahwa dalam diri Yesus itu manusia dan Tuhan terbantahkan kan? Terbantahkan. Karena gini, di dalam Matius 1 nomor 18, kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu Maria, ibunya Yesus itu bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria itu sudah mengandung. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Artinya yang dalam perut Maria itu dari Roh Kudus kan? Masih tunangan. Sebagaimana juga Elizabeth itu bukan dari Zakaria, karena dari Zakaria nggak mungkin hamil, karena Zakaria ini sudah tua kan gitu. Iya. Maka yang di dalam Abraham kan ada juga ceritanya sudah tua, tidak mungkin, tapi itu kan tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Bukan, ya, masalahnya begini. Kan ada ceritanya juga Abraham, Bang. Iya, paham. Tapi kan Sarah atau Hagar itu nggak mandul. Walaupun ya, Abraham tua,
Tidak mungkin Tapi lagi dia ini Bang, tidak mungkin bisa, lagi bisa, dia bisa bisa, melakukan itu karena umurnya bisa. Sarah pun sudah tua, sudah istilahnya sudah menopause. Nah, karena dia Nah, ketidakpercayaannya si Sarah ini nggak mungkin lagi saya bisa hamil, makanya diberikannya kepada Hagar, Hagar ya, yang misalnya apanya lah itu istilahnya. uh, iya. Gini, uh, gini. Waktu Ismail itu Sarah masih bisa mengandung kan gitu. Tapi mm, ketika Ishak, Hagar atau kebalik. mm, Sarah Artinya, itu, Sarah itu artinya, kan ya Isa, Hagar art, itu Ismail. oke, saya balik. Waktu Ismail lahir itu dari rahimnya Hagar yang memang dia hamil secara Iya, natural gitu. iya. Begitu juga karena tidak bisa lagi kedua, maka Sarah lah yang mengandung Ishak. Berarti di sini Nabi Ibrahim atau Abraham itu masih berproduksi. Beda dengan kasusnya Elizabeth dan Zakaria. Elizabeth Tapi mandul, umurnya tidak Zakaria mungkin udah lagi tua. Sarah, Bang. Ada tuh saya baca pernah dalam kitab ini, tapi nggak tahu di mana. Sarah itu tidak mungkin lagi hamil karena sudah tua gitu. Tapi janji Allah kepada Sarah, tapi Sarah itu tidak istilahnya nggak mungkin lagi saya ini hamil, makanya diberikannya suaminya kepada si Hagar gitu supaya bisa melahirkan karena si Hagar ini masih muda. Setelah sudah lahir ini Ismail, ternyata Oke, Tuhan berikan oke, si oke, oke. Sarah Baik, gitu baik, baik. hamil. Kita anggap saja tiga Ya, kasus ya dengan proses yang berbeda, yang semuanya tidak mungkin. Ya, tidak mungkin juga orang mandul bisa hamil, tidak mungkin juga yang tidak punya suami tidak disentuh oleh laki-laki ya. Kalau bilang tidak punya suami hamil banyak iya, ya. Ya, banyak yang tidak punya suami hamil banyak kan? mungkin. Iya, Artinya tidak disentuh lebih tepat ya kalimatnya ya. saya tidak disentuh ya. Kalimatnya yang lebih tepat tidak disentuh laki-laki Ya, hamil. Berarti semua ini atas kehendak yang maha kuasa. yang maha kuasa. Akhirnya lahirlah yang tidak maha kuasa. Kan begitu. Kehendak maha kuasa, iya. Masa ada kehendak maha kuasa dia melahirkan yang maha kuasa lagi? Lah. Jadi artinya gitu. Yang kehendak maha kuasa berkehendak melahirkan seseorang yang tidak maha kuasa. Setuju? Nah, apa buktinya? Yesus ngomong, sebab segala kuasa telah diberikan. Itu saat dia baru lahir atau sudah dewasa? Hmm. Tapi kan awalnya itu kan ada ayatnya firman Allah itu yang datang menjadi manusia, Bang. Itu It- misalnya yang ah, paling utama Yohanes itu 1:1, ayat Yohanes 14. 1:14. Hmm, Jadi saya tadi itu. tanya ke ibu Iya. kan, Heeh. kata Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak Mm-mm. seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya, kalau bukan Yesus yang memperkenalkan tentang Bapa, tidak ada yang kenal. Setuju atau tidak? Iya. Baik. Itu yang ngomong pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah. Itu siapa yang ngomong itu? Yesus kah? Ya para muridnya, Baik, berarti Yesus rasul. klaim Yesus keliru. Berarti bukan cuma dia saja yang mengenal Allah. Yang lain juga kenal, bahkan murid dia kenal. Betul tidak? Jadi misalnya murid-muridnya terheran-heran juga pada Yesus siapa. Kan bertanya seperti Filipus gitu ya kan. Bertanya di manakah Bapak itu katanya. Ya, Yesus menjawab gitu ya kan. ya, Mungkin ya. ada ayatnya itu sekian lama aku Ya. bersama-sama engkau Filipus Baik. kau masa enggak kenal kau sama Bapa. Jika Mm-mm. engkau mengenal aku kau mengenal Bapa itu katanya. Iya, barang siapa Jadi melihat aku, dia melihat Bapa, bukan iya, mengenal, melihat. jadi Baik. ya ya itu Iya, istilahnya kalau iya. kita misalnya taat Baik. kepada Yesus, berarti kita sudah taat kepada Bapa Bukan, itu karena bukan. Bapa Ini itu kita, tidak pernah kita kenal. Jadi ya, misalnya kalau kita sudah taat kepada Yesus, berarti kita taat
kepada Bapa gitu. Baik, baik, baik. Itu kan ada ucapan Yesus ya. Iya. Ya. Nah, sekarang yang pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, itu kapan Yesus kasih tahu ke Yohanes? Hmm? Itu kan kesaksian Yohanes itu. Misalnya ya firman itu kan perkataan Allah, Bang. Jadi kalau perkataan Allah itu ya itu yang datang menjadi manusia gitu. Jadi kalau misalnya perkataan Allah itu berarti sudah itu benar, kebenaran gitulah. Makanya Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau hidup kekal itu kita mengenal Bapa dan mengenal Yesus gitu loh. Iya, paham, Bukan paham. hidup kekal, Bang. Jadi Gini, kalau contohnya, sudah taat kepada Yesus itu, taat tunduk, ya berarti kita sudah memang taat kepada Bapa itu gitu loh. Jadi Bapa baik, itu baik. tidak pernah kita lihat sampai kapanpun, sampai metong pun Bapa itu tidak akan pernah datang, tapi Yesus itu nanti yang datang menghakimi orang hidup dan mati. Ada juga ayatnya, Bang. Nanti dia akan datang. Itu janjinya. Iya. Itu yang Bu, dinantikan orang-orang yang orang-orang Kristen gitu loh, Bang. ya, itu saya punya boleh ya? Kalau Saya terputus tadi kan? Cek. Ada suara Ada ini? suara. Ada suara. Ada. Heeh. Oh, ya, gini Ito. Maksud saya gini, saya mau bikin sebuah analogi. Izin Bang Player sebentar. Ito, saya cerita sama Ito tentang kawan saya. Saya cerita sama Ito. Tapi yang saya cerita begini. Teman saya ini, kasihan dia hidupnya. Umpama contoh. Dia kadang susah kalau makan, dia deket. Itu saya gambarkan teman saya ke Ito. Sehingga Ito tahu bahwa sifat dari teman saya ini dia susah. Dia tidak cukup untuk makan, sifatnya yang Ito tahu. Tapi orangnya itu tak tahu. Tinggi kah, pendek kah, kurus kah, gendut. Ito tak tahu orangnya nih. Cuman tahu saya jelaskan ke Ito dari sifat dia atau yang apa ibaratnya, yang ada pada dia kesusahan itu. Terus tiba-tiba Ito jelasin bahwa kawan saya ini dia itu orangnya tinggi besar, punya anak 2. Ito tahu dari mana kira-kira? Sementara Ito tak kenal dia. Ya, dari itu kan. Enggak, saya cuma bilang sifatnya. Kawan saya itu, saya punya kawan dia itu susah hidupnya kalau makan kadang ke saya. Tapi saya nggak menarasikan bagaimana postur dia, bagaimana keluarga. Enggak, cuman bicara tentang sifat orang teman saya itu. Terus tiba-tiba Ito tuh ngomong ke siapalah gitu loh, bahwa temannya saya contoh, itu orangnya badannya besar, dia punya anak 2, tapi kasihan susah dia. Kalau makan selalu ke saya gitu, ke Bang. Kira-kira itu lagi jelasin sosoknya dan juga sifatnya, betul nggak? Sementara itu nggak kenal sosoknya. Betul tidak? Iya. Kalau Ito bilang begitu, berarti Ito tahu kan? Orangnya yang nggak tahu, cuma ya tahu yang diceritakan ini ya kan? Nah, itu dia. Saya ini kayak anggap saja Yesus. Yesus bercerita kepada murid-murid tentang siapa? Tentang sifat-sifat Bapa itu. Bapa itu berkuasa, Bapa itu begini. Tapi rupanya kamu tidak bisa lihat. Ya benar. Suaranya kamu tidak bisa dengar. Artinya yang Yesus ngajarin itu sifat. Sifat yang dimiliki oleh Bapa. Dia yang kasih, dia yang memberikan segala, dia yang menerima doa dan sebagainya. Artinya sifat yang disampaikan oleh Yesus. Tiba-tiba datang orang bilang bahwa pertama pada mulanya itu firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Terus firman ini adalah Allah. Lalu firman jadi manusia. Sementara Yesus nggak ngomong itu. Tahu dari mana dia? Sementara dia nggak lihat. Yesus aja nggak ngomong begitu. Ayo. Jadi kan ada juga ayat saya pernah baca juga ya. Sebelum dunia ini ada, aku sudah ada. Dunia ini pun dijadikan olehnya gitu, oleh Yesus itu sendiri. Betul, karena saya paham. Saya paham itu. Jadi misalnya gini, kita tidak pernah tahu misalnya sosok Allah itu bagaimana gitu ya kan. Ataupun sekarang pun sosok Yesus itu pun saya juga tidak tahu bagaimana rupanya pun saya nggak kenal. Karena saya hanya
tahu dari kitab itu gitu loh kan. Jadi istilahnya karena saya tidak hidup pada waktu itu, tidak berlaku sejarah juga gitu. Dan tidak mau tahu juga tinggikah, pendekkah, besarkah, saya tidak mau tahu juga. Saya mau tahu dengan ajarannya yang ada, yang saya sekarang itu, yang ada dalam Alkitab, yang saya percayai gitu loh Bang. Ya, jadi sebenarnya itu sudah pas ketika disambungkan dengan dalil bahwa aku ada sebelum dunia ada. Jadi terjemahan yang benar dari Yohanes 1:1 itu, pada mulanya Allah berfirman dan firman itu bersama dengan Allah. Dan apa yang difirmankan Allah itu untuk menjadi manusia. Jadi bukan kayak seolah-olah firman ini satu sosok gitu loh. Lalu Bapa ini satu sosok, Allah ini satu sosok. Saya sangat tertarik dengan pernyataan seorang profesor Kristen ya. Dia mengatakan begini, jika firman yang ada dalam Alkitab atau kata logos itu kita buat adalah Yesus, ya, maka akan bertentangan dengan keseluruhan Bible yang ada logosnya. Coba, sementara pengertian logos itu apa? Perkataan, ya kan? Idea, ide, atau yang lain sebagainya. Nah, kalau ini yang sifat ini dijadikan sebuah sosok, sebuah entitas, maka akan bertentangan dengan berbagai macam Bible itu sendiri. Menurut beliau, dia itu punya murid jemaat itu di 2 negara, Kanada dan Amerika. Dia juga dosen dan dia punya buku yang dia bikin itu bestseller dan menjadi rujukan sekolah-sekolah teologi. Ya. Dia 27 tahun hidup dengan doktrin Tritunggal dan akhirnya dia tinggalkan. Karena dia melihat dari sisi keilmuannya bahwa di dalam Bible itu mengajarkan tentang monotheism. Ya. Dia mengatakan bahwa di Bible bukan tidak ada monotheism, ada monotheism itu yang menjadikan satu-satunya saja Allah yang benar, Tuhan yang benar. Itu monotheism. Makanya kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia baca Markus 12:29 ketika Yesus mengutip perkataan Musa, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah orang Israel bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu Ehad. Ehad itu Esa. Esa itu tunggal. Ya. Jadi inilah yang diajarkan oleh Yesus selama beberapa tahun kepada murid-muridnya. Sampai Yesus mengatakan dia juga menyembah, Yesus mengatakan dia juga punya Tuhan yang sama dengan apa yang disembah oleh Musa. Dan kita tahu dari terakhir ketika Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah mengatakan ta'alau ila kalimatin sawa'a bainana wa bainakum. Mari kita kembali kepada satu kalimat yang di situ dengan kalimat itu tidak ada perbedaan antara aku dan kamu. Apa itu? La ilaha illallah. Ketahuilah bahwa Tuhan kita, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Ehad. Yesus juga menyampaikan hal yang sama. Musa menyampaikan, Yesus menyampaikan, Nabi Muhammad menyampaikan. Nah, yang jadi berbeda adalah ketika orang-orang Kristen merubah haluan keimanan mereka terhadap Tuhan. Sehingga orang-orang Judaism, orang-orang Muslim yang memiliki monotheism itu menganggap ini sebuah hal yang aneh dalam kekristenan, yang lebih condong kepada paganism. Kenapa begitu? Karena orang Kristen meyakini Tuhan itu karena tidak terlihat, maka dia memakai cara supaya bisa dikenal. Cara yang dipakai adalah menjadi manusia, betul tidak, Bu? Iya, jadi gini. Nah, kita baca di dalam 1 Korintus ketika 18 kalau nggak salah ya. Ketika mereka melihat Paulus melakukan mukjizat, mereka berkata dalam bahasa Likaunia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita mengambil rupa manusia. Nah, artinya yang meyakini konsep keimanan mereka itu tuh dewa jadi manusia sama dengan Kristen, Tuhan jadi manusia. Sementara Yahudi enggak, Islam tidak. Coba. Ya, lebih cocok kemana? Kristen dengan paganism atau Kristen dengan Yahudi? Lebih cocok mana? Jadi kalau cocok-cocokan sebenarnya bukan gini, bukan begitu, Bu. Faktanya kekristenan ini tumbuh subur di mana? Di Yerusalem atau di Yunani? Coba, kekristenan ini tumbuh berkembang itu dari mana? Yerusalem atau dari Yunani? Yunani. Kenapa? Karena memiliki satu konsep yang sama. Konsepnya sama. Kalau mereka menyebutnya dewa,
Kristen menyebutnya Bapa atau Allah. Cuman konsepnya sama, prosesnya sama, mengambil rupa manusia atau menjadi manusia. Sementara dalam Yahudi enggak. Tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada yang semisal dengan dia di langit maupun di bumi, tidak ada yang bisa menampung dia di langit maupun di bumi. Islam juga berkata demikian, Al-Quran, laisa kamislihi, tidak ada yang serupa dengan dia. Nah, Kristen ada yang serupa. Di sinilah garis yang saya baca dari bukunya itu, Eric H. Cheng, The Only True God. Dia mengatakan bahwa amanat agung yang diberikan, yang tertulis dalam Bible, itu tanggung jawab semuanya. Maka tanggung jawab kita adalah bagaimana menyampaikan kabar baik. Tapi problemnya adalah yang kita akan hadapi ini orang-orang atau bangsa yang memiliki keyakinan monotheism. Dia sebut Yahudi, Islam. Kita baru datang menyampaikan pada mulanya firman bersama dengan Allah dan firman Allah, lalu di bagian kita sudah dilempar sama mereka. Itu kata dia. Lah terus amanat agung ini mau disampaikan ke siapa? Orang Hindu punya konsep yang sama, memiliki banyak dewa, ya. Ada satu penguasa, ada satu pencipta, ada satu penghancur. Itu. Buddha juga sama, meyakini bahwa siapa namanya? Yang Buddha ini, Siddhartha Gautama ini adalah sebuah inkarnasi sang yang widiwasa, atau bukan sang yang widiwasa, itu Hindu ya, yang memiliki kekuasaan mutlak itu. Nggak masuk juga di situ. Artinya apa yang digambarkan oleh beliau adalah sebuah keresahan di dalam perintah yang diberikan kepada umat Kristen pada umumnya. Makanya dia mengatakan bahwasanya, saya mendalami Bible ini dan saya dapati bahwa Yesus selama hidup di muka bumi, dia mengajarkan tentang tauhid, keesaan akan Tuhan. Menurut beliau. Dan dia sudah siap. Dia katakan, saya siap dengan segala konsekuensi. Mau dikatakan bidat, dia no problem. Makanya dia bikin buku tuh The Only True God. Hanya ada satu Tuhan saja. Kemudian buku keduanya dia tulis The Only True Man. Ya, benar-benar hanya satu manusia, yaitu Yesus yang terpilih. Dan memang betul. Saat Yesus yang terpilih, sebagaimana perkataan Petrus. Petrus berkata, dengarlah orang Yerusalem yang ada di Israel. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan oleh Allah. Coba bayangkan. Seorang yang telah ditentukan oleh Allah. Lalu dia teruskan itu khutbahnya itu kan. Di mana Allah itu melakukan kekuatan-kekuatan, tanda-tanda, mukjizat-mukjizat melalui perantaraan dia. Jadi apa yang Yesus lakukan itu bukan Yesus yang lakuin, tapi Bapa yang lakuin melalui Yesus, karena Yesuslah orang yang dipilih menurut Petrus. Coba baca. Nih, kita baca di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 kalau nggak salah. Atau 2, Kisah Para Rasul 2 ya. Selamat malam, selamat malam. Ya, selamat malam. Ini. Malam. Sebentar, saya baca ya. Saya baca ya. Nih. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Nah, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu yang seperti yang kamu tahu. Nah, ini perkataan Petrus dalam khutbah Petrus. Dan di dalam khutbahnya Petrus itu dihadiri juga oleh rasul-rasul yang lain. Dan yang mendengarkan khutbah Petrus ini katanya 500 lebih orang. Bayangkan, Petrus pimpinannya para rasul, ya. Petrus berkhotbah di hadapan manusia. Yesus menyatakan kepada murid-murid dalam doanya bahwa sebab segala firman yang sudah Bapa sampaikan ke dia sudah sampaikan ke murid-murid, dan murid-murid sudah percaya, murid-murid sudah tahu bahwa Yesus ini utusan dari Bapa. Yesus ngomong, Yesus menghendaki
supaya dunia ini tahu. Dalam Yohanes 17:21 Yesus berkata, supaya dunia tahu bahwa engkau yang mengutus aku. Dikuatkan lagi Yohanes 17:23, supaya dunia percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Gimana itu perkataan Yesus begitu banyak bertaburan ya, dikalahkan cuma dengan satu ayat 10:30. Aku dan Bapa satu. Bagaimana mungkin? Bagaimana Yesus menjelaskan hal yang begitu gamblang, tiba-tiba datang kalimat ambigu dia, lalu seolah-olah membalikkan fakta bahwasanya Yesus itu utusan. Nah, supaya tidak terkesan membantah Yesus, orang Kristen percaya Yesus itu utusan, dia juga Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apakah orang Yahudi itu sebodoh itu? Katanya mereka pintar-pintar, cerdas-cerdas. Masa nggak bisa bedakan mana Tuhan, mana utusan? Mana yang mengutus, mana yang diutus? Gitu loh. Padahal Yesus bilang dalam Bible, tidak sama antara Tuhan dan hamba. Tidak sama antara yang mengutus dan yang diutus. Kok bisa orang Kristen bilang sama? Ya dia utusan, dia Tuhan, jadi sama. Antara utusan dan yang mengutus sudah nggak tahu sudah yang mana. Sama. Padahal Yesus ngomong nggak sama. Ya. Murid-murid Yesus sudah percaya, sudah tahu Yesus itu utusan. Ya toh? Bahkan Yesus mengajar ke perempuan Samaria menyembah bukan Yesus, menyembah dia, Bapa. Kasih tahu ke iblis yang disembah itu Bapa. Kasih tahu ke murid-murid bahwa Bapa itu yang mengutus dia. Terus tiba-tiba orang Kristen menuhankan Yesus. Dan tragisnya lagi, di dalam Matius 5 kalau nggak salah, kata Yesus, enyahlah kalian pembuat kejahatan. Masa orang panggil Tuhan dikatakan Yesus kejahatan? Bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi syarat masuk sorga itu bukan panggil Yesus Tuhan, tapi melakukan apa yang Bapa kehendaki. Nah, pertanyaan saya, ada nggak kehendak Bapa untuk menjadikan Yesus Tuhan sebagaimana Bapa berkata kepada Musa, Musa, aku mengangkatmu sebagai Allah bagi Firaun dan Harun saudaramu sebagai nabimu. Silakan dijawab itu. Bang, jadi kan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi orang Kristen itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena di dalam Bapa itu Bapa adalah Bapa di dalam firman, Bapa di dalam roh gitu. Jadi misalnya satu itu Bapa ada firmannya dan ada rohnya. Selain dari itu adalah penyembah berhala. Jadi Bapa itu ada firman dan ada roh gitu. Jadi itu misalnya kami itu menyembah roh dalam dan kebenaran gitu loh Bang. Jadi misalnya satu yang kami sembah itu, tapi ada firmannya dan ada rohnya. Selain enggak ada menyembah matahari kan. Jadi menyembah matahari itu adalah orang Kristen itu adalah penyembah berhala bagi kami. Kami tidak tidak percaya dengan itu. Tapi kalau misalnya Bapak itu ada firman dan ada rohnya, itulah misalnya Allah yang benar gitu. Jadi ada juga yang tertulis kalau misalnya kita tahu gitu loh ya. Jadi 1 Yohanes Yesus ajarin nggak cara menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Yesus ajarin nggak caranya bagaimana? Itu misalnya roh kita yang menyembah Bapa itu, roh kita. Misalnya kita mau menyembah bagaimana di dalam diri kita cara menyembah itu gitu loh. Kita menyembah tidak misalnya bagaimana gitu loh. Kayak mana cara kita menyembahnya, dengan pujian, dengan bermazmur, atau dengan doa, dengan apa saja, atau dengan perlakuan kita sudah menyembah roh itu. Misalnya kita sudah menyembah Tuhan itu, misalnya Tuhan melihat perbuatan kita, bukan misalnya kita menyembah tapi perbuatan kita juga tidak ini dengan dunia, itu udah tidak taat. Nyalah kamu pembuat kejahatan, kata Yesus kan, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya 1 Yohanes 5 ayat 20 ini, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi itu bentuk
ketaatan kita sebentar. kepada Yesus Itu gitu, atas penyembahan perintahnya, ini, atas perkataannya, oke. Bang, gitu. Itu penyembahan ini bentuknya apa? Ritual atau apa? Yang disebut penyembahan. Karena Yesus berkata begini, kami menyembah yang kami kenal. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Ya. Betul kan kata Jadi Yesus? kita, Berarti Yesus menyembah kan? Nah, ada nggak gimana cara Yesus menyembah itu kayak mana? Menyembah Bapaknya? cara menyembahnya ya berbeda-beda. Ada Oh, berbeda-beda. berbeda-beda cara menyembah. Oh. Manusia pun diciptakan Tuhan kan berbeda-beda, suku bangsa dan ras masing-masing gitu loh kan. Jadi berbeda-beda. Jadi punya budaya masing-masing juga. Baik, Jadi nggak baik. sama Tuhan Itu menciptakan baca manusia. Matius. Kalau penyembahan ini ibadah atau bukan, Bu? Menurut Ibu? Itu Ah, ibadah atau bukan? iya, ibadah. Baik, ibadah itu kan penyembahan termasuk di dalamnya kan? Ibadah itu banyak. Ibadah itu Iya, banyak. paham. Inti dari ibadah itu adalah apa? Penyembahan kan? Melakukan penyembahan. Nah, penyembahannya itu dengan cara muji-muji, iya kan? Bermazmur. Yang tadi itu bilang, kan gitu. Ibadah ini misalnya perbuatan kita pun udah ibadah, Bang. Baik, Gitu. baik. Itu pernah baca Matius 15 nomor 9 itu? Coba itu buka baca Matius 15 nomor 9. 9. Mhm. Ya. Ya, silakan itu baca. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yang ibu lakuin semua itu perintah siapa? Bermazmur, begini begitu, ke gereja, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang hikmat. Siapa yang ngajarin itu, Bu? Kan ada dalam Alkitab. Enggak, pertanyaan saya, ini kan perkataan Yesus tadi itu. Percuma kata Yesus. Percuma itu artinya apa, Bu? Sia-sia kan? Mm. Nah, Ya percuma. Ya misalnya kan kan para rasul ada. Kita kan percaya pada rasul-rasul Yesus. baik. Gitu. Berarti tidak percuma dong. Harusnya Yesus berkata demikian harusnya. Yesus nggak boleh bilang percuma, kan ada rasul-rasul. Yesus yang pilih mereka. Kok Yesus masih bilang percuma? Coba logikanya dipakai dulu. Ya, misalnya kita lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan, itulah percuma Bukan. gitu. Disebut nih, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saya mau tanya dulu, ada nggak perintah dari bapak-bapak gereja untuk kalian melakukan kejahatan? Ada nggak? Kan nggak ada. Nggak ada kan? Makanya Yesus bilang di sini ibadah. Ibadah itu berarti melakukan penyembahan, melakukan yang hal-hal yang ibaratnya menundukkan diri kepada Tuhan, menghambakan diri kepada Tuhan, kan gitu. Oke, Bang. Saya baca juga ya ayat 8-nya, Bang ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, gitu ya kan. Itu istilahnya mungkin seperti aku lah, itu munafik lah gitu kan. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi kan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku, katanya, daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi ada ayat selanjutnya, lalu Yesus memanggil mereka orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Baik, Kata-kata Ibu, apa, hinaan, caci maki, Ibu itulah. tahu nggak itu persoalan apa, Bu? Itu Iya. kasusnya apa? Sampai Yesus ngomong begitu, kasusnya apa itu? Itu masalah, misalnya ada istiadat itu, kita lebih mengutamakan ada istiadat kita daripada perintah Allah gitu kan. Nah itu dia, Jadi banyak gara-gara nggak cuci tangan, itu aja. Gitu. Iya cuci. toh? Enggak, Oke lah. makanya. Iya, Jadi gara-gara misalnya begini. ini kan Menurut itu tradisi misalnya Yahudi, hal rohani. Itu sebentar, kalau misalnya menurut iya, oke, gini Bu, lanjut. saya sudah hafal, sudah belajar, saya kaji bahkan daripada itu, Bu. Orang Yahudi itu ketika melihat Yesus makan tanpa mencuci tangan itu, karena mereka terbiasa. Lalu makanan yang itu halal itu, yang tidak najis,
gara-gara tidak cuci tangan jadi najis makanan itu. Padahal bukan makanan yang najis, karena tidak cuci tangan saja. Makanya Yesus bilang, yang masuk itu tidak menajiskan. Itu makanan itu bukan berarti saya nggak cuci tangan, umpama ini ya. Kan sapi atau yang diperbolehkan di dalam ajaran Yahudi untuk dimakan. Tapi gara-gara tidak cuci tangan, ya makanan sapi tadi jadi najis. Kan nggak begitu cara orang. Makanya Yesus kasih tahu mereka, bukan begitu caranya. Ya, yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan. Artinya tanpa cuci tangan pun tidak najis kalau memang barangnya tidak najis. Nah, siapa yang ngajarin kayak begitu? Apa Tuhan ngajarin kayak begitu? Enggak, itu kan ajaran-ajaran manusia, ajaran kalian tuh kan gitu. Itu maksud dari dalil itu. Berarti ini juga pelajaran. Kalau sesuatu yang datangnya bukan dari Tuhan, ajaran dari Tuhan, ya jangan dilakuin. Percuma. Ini juga disampaikan para nabi. Nabi kita juga ngomong, barang siapa yang melakukan satu amalan-amalan yang tidak ada perintah dariku, tertolak. Apa yang walaupun dia sungguh-sungguh, dia sampai khusyuk dia, ya, dengan hikmat dia, tapi itu ternyata bukan ajaran dari Nabi, maka tidak diterima apa yang dia lakukan itu. Itu maksud Yesus. Karena yang kita ini beribadah, kan yang Tuhan mau gitu. Makanya Tuhan kasih tahu, saya mau diibadahi dengan begini. Nah, Yesus juga menyampaikan hal yang demikian, yang dikehendaki oleh Bapa itu kayak begini. Coba baca di Yohanes 14 itu kan, penyembah-penyembah yang benar adalah mereka yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab penyembah-penyembah demikian yang dikehendaki oleh Allah. Betul nggak itu dalilnya kayak gitu? Artinya segala bentuknya itu ibadah, penyembahan haruslah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Nah, yang dikehendaki oleh Bapa ini mesti yang diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus berkata-kata bukan dari dalam dirinya, melainkan dari Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Makanya Yesus bilang, Bapa nggak perintah kayak begitu. Kenapa kalian lakukan? Itu ajaran manusia, ajaran kalian. Sama hari ini kita lihat Kristen. Siapa yang ngajarin bermazmur? Apakah pernah Yesus bermazmur? Yesus cuma masuk ke sinagog, cuci kaki, cuci tangan, ambil gulungan, lalu baca. Tanpa ada tari-tarian. Tanpa ada tari-tarian. Tapi orang lain melakukan itu lalu dianggap itulah ajaran Yesus. Makanya marah Yesus itu. Marah. Kalian fitnah saya. Seolah-olah saya ngajar. Padahal saya nggak ngajar. Makanya dia bilang tidak seorang pun masuk surga melainkan yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Tidak ada. Jadi bang saya sambung juga ya, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sampah palsu dan hujah. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Nah, tuh kan? Iya. Ya, itu kan masalah cuci tangan. Jadi mereka itu marah Yesus. Gara-gara makanan itu jadi najis hati, tuh. Yang najis bukan, itu pikiran jahat. Karena tidak, bukan. Itu kesimpulannya, Bu. Kesimpulannya itu, Bu. Masa gara-gara saya nggak cuci tangan terus barang yang halal ini contoh jadi haram? Makanya Yesus, yang haram itu bukan yang masuk ke mulut. Yang haram itu yang keluar. Makanya Yesus bilang, kalau ini makanan yang dibawa pasti bukan memahaminya. Enggak, gini toh. Artinya Yesus bilang gini, ibarat makanan ini cuma masuk di mulut, turun di perut, keluar di jamban, itu cuma makanan, jadi tidak haram dia makanan itu. Tapi yang haram itu tidak haram. Tidak haram. Misalnya kan ada juga ayatnya. Bukan. Ya, ada kan di situ dalilnya babi itu tetap haram.
Yang dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Bukan masalah cuci tangan apa tidak gitu. Loh, Tetapi Yesus apa yang bantah menajiskan mereka itu soal cuci tangan itu. Coba itu baca dalilnya baik-baik pelan-pelan. Justru menembus segala Yesus, pikiran jahat, Mm-mm. pembunuhan, perzinahan, pencabulan, Iya, pencurian, betul, betul. sumpah palsu, Artinya, menghujat iya, itu. artinya yang jahat yang itu, bukan gara-gara saya makan tidak cuci tangan menjadi haram. Kan Yesus bilang begitu. Coba Ibu baca baik-baik. Yesus terangkan kan, yang jahat itu yang keluar dari mulutmu, yang melakukan bagian dari hatimu dan segala macam. Iya kan? Sedangkan makan tanpa cuci tangan itu bukanlah sesuatu yang haram. Selama Iya, itu barangnya. Iya, berarti ini kan soal makan. Mereka ini gini, Bu. Orang Yahudi, ya, ketika kehadiran Yesus, mereka selalu mencari gara-gara. Mau saja cari hal-hal yang bisa Yesus dihukum gitu. Mulai dari dia dituduh melanggar hari Sabat, kemudian dia dituduh makan tanpa cuci tangan, karena tradisi di Yahudi itu sangat kental bagi orang-orang itu, orang Yahudi. Mereka nggak bisa abaikan hukum itu. Mereka tunduk patuh sama hukum-hukum itu. Nah, tapi Yesus menjelaskan. Ya, contoh ketika dia menyembuhkan orang buta di hari Sabat. Mereka bilang Yesus melanggar. Kata Yesus, Bapak, hal baik apa yang bikin kau melempari aku? Coba bayangkan. Langsung Yesus bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja sampai sekarang. Lalu mereka bilang, bukan karena pekerjaan baik yang kau lakukan, tapi kau hanya seorang manusia mau menyamakan diri dengan Bapa. Karena Yesus bilang, Bapa bekerja sampai hari ini, saya pun juga bekerja sampai hari ini. Nah, itu yang mereka cari. Terus Yesus bantah mereka, akhirnya nggak jadi. Nggak jadi kan? Nah, cuci tangan juga, mereka persoalkan Yesus cuci tangan. Sampai akhirnya mereka menguji Yesus. Bawa perempuan. Baru suruh dihukum. Karena perempuan ini melakukan pelanggaran. Kata Yesus apa? Siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia lebih dulu melemparinya. Mereka ingin menguji Yesus. Karena Yesus tahu aturan, barang siapa yang menuduh sesuatu, dia mesti datangkan 2 saksi. Sementara tidak ada saksi yang mereka bawa. Bagaimana mau dihukum? Sampai pada puncaknya orang-orang Yahudi itu akhirnya bekerja sama dalam kejahatan, yaitu menuduh Yesus, baru cari saksi palsu. Betul nggak, Ibu? Karena sudah tidak ada jalan lagi untuk bagaimana orang ini harus dihilangkan. Karena bagi orang Yahudi, Yesus ini batu sandungan bagi mereka. Maka mereka mencari-cari cara supaya bagaimana orang ini dapat dihukum. Sudah yang tuduh cuci tangan, Yesus bantah langsung. Ya kan? Bukan yang masuk di mulut yang menajiskan kamu, tapi yang keluar dari mulutmu, itu yang menajiskan. Nah, mereka nggak bisa kata-kata. Yesus dituduh melanggar hari Sabat, Yesus sudah bantah mereka udah diam. Ya kan? Bahkan terakhir sampai dalam sidang pun, Yesus diam dan mereka emosi. Ketika imam-imam besar, bahkan mahkamah agama mencari kesaksian palsu supaya Yesus dapat dihukum, dibunuh. Lalu tidak ada saksi yang tampil. Sampai datang 3 orang saksi yang mengatakan bahwa orang ini berkata bahwa aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya pada hari ketiga. Ya kan? Karena apa? Ketika 2 orang saksi ini bilang begitu, langsung imam besar itu berdiri bertanya, tidakkah engkau memberi jawab terhadap apa tuduhan dari saksi-saksi ini? Yesus diam. Kata Yesus, saya nggak bilang begitu. Memangnya bait Allah itu sudah saya robohkan? Kan tidak. Bukan saya yang robohkan bait Allah. Ya kan? Akhirnya Yesus diam di situ. Lalu imam besar itu rubah pertanyaan. Dia berkata, demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, dan sampaikan kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah? Di situ baru Yesus ngomong. Yesus bilang, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Nah, apa maksudnya? Apa maksudnya Yesus ngomong begitu? Supaya membantah tuduhan dia menyamakan diri dengan Tuhan. Makanya Yesus memakai kata anak manusia. Apakah orang-orang Yahudi itu tidak bisa bedakan mana yang Maha Kuasa, mana anak manusia? Bisa. Justru dengan perkataan Yesus ini, imam besar ini marah. Dan dia dia koyak-koyak bajunya, jubahnya. Dan dia berkata kepada orang-orang, untuk apa lagi kita perlu saksi? Orang ini telah menghujat Allah. Di mana hujatan Yesus? Masa bilang anak manusia menghujat Allah?
Coba pertanyaannya, apakah dia bilang dia anak manusia itu penghujatan? Bahkan coba itu tanya sama seluruh dunia ini orang yang sekolah teologi. Coba pandangan mereka terhadap persidangan Yesus. Mereka bilang sidang yang paling yang paling biadab, paling jahat, pokoknya yang paling jelek di muka bumi ini tuh sidangnya Yesus itu. Kenapa? Mereka memaksa orang untuk menerima kesalahan padahal orang itu sudah mengaku tidak salah, tidak melakukan. Coba ibu tanya mereka. Masa orang tidak bersalah dihukum? Oke, nggak percaya mereka bawa ke Pilatus. Pilatus bilang begini, saya tidak melihat kesalahan orang ini. Akhirnya dikembalikan. Tapi orang Istilah- Kristen percaya itu, Bang. Nah itu yang saya bilang. Mereka ini kan sekongkol dengan Yahudi. Yahudi memusuhi Yesus, mengatakan karena mereka dengar Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Siapa mau melihat aku, melihat Bapa, kan mereka dengar perkataan itu. Nah, yang logika terbaliknya, yang masuk akal, paling masuk akal. Pertanyaannya begini, kenapa imam besar itu susah cari saksi untuk menyatakan bahwa Yesus menyamakan diri dengan Bapa? Ya tinggal ambil murid-muridnya. Iya toh, jadi saksi. Terus kalau murid-murid jadi saksi, apa masalahnya? Nggak masalah bagi murid-murid ketika jadi saksi. Yang pertama, dia bersaksi untuk imam-imam besar. Berarti dia kan menjadi bagian daripada orang-orang yang meminta jadi saksi kan. Terus isi kesaksiannya membenarkan tuduhan. Terus kalaulah Yesus memang ngajar begitu, ya berarti dia juga secara tidak langsung memuliakan Yesus, mengatakan Yesus Tuhan. Tapi kenapa susah? Karena memang Yesus nggak pernah ngajar ke murid-murid bahwa dia dengan Tuhan itu setara, nggak pernah. Jadi orang Ini yang logikanya. berontak-berontak itu siapa tuh, Bang? Iya, Bunuh ini Yesus, logika. bunuh Yesus gitu. Nah, kalaulah memang Yesus ngajarin, berarti Yesus ngajar cuma segelintir orang kecil saja. Karena masa dia jalan ke satu sisi ke sana ngajar tentang Bapa ini, masa mereka nggak dengar sampai susah imam besar itu cari saksi. Coba susahnya di mana? Nggak susah. Imam besar itu ibarat apa ya? Sampai Tapi detik yang ini. lucunya, Bang, malah muridnya yang sekongkol sama apa itu ya, imam tuh ya. Iya. Siapa tuh Nggak. namanya tuh? Nggak kan Petrus nih Sampai ikut nih. Petrus nih ikut Petrus, nah. sampai masuk ke dalam ruang sidang. Dia mau lihat hasil sidang ini kayak mana. Kan begitu. Nah, kalau lama betul Yesus mengajarkan demikian, itu Petrus sudah ada, tinggal tarik dia saja. Sini. Kenapa Petrus takut? Ya karena memang Yesus tak pernah ngajar kayak begitu. Terus kira-kira dia bersaksi untuk imam besar, apa nggak masalah itu? Apa nggak masalah? Yesus nggak pernah ngajarin dia setara dengan Bapa, terus tuduhannya Yesus menyamakan diri dengan Bapa, terus Petrus yang jadi saksi membenarkan. Apa nggak masalah bagi Petrus itu? Makanya Yesus langsung dia menyangkal kan, dia bilang dia bukan murid Yesus kan begitu, dia bukan pengikut Yesus. Karena coba bayangkan Petrus jadi saksi dan membenarkan apa yang dituduhkan. Selesai perkara ini, Petrus Karena Petrus itu tewas. muridnya Yesus juga ya. Iya. Dan tapi Yesus kan udah bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali, dia akan menyangkal kan begitu kan? Coba kita dengar tanggapannya. Bagaimana itu tanggapannya, Pak? Bukan Petrus yang bilang, Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali, sama Petrus dibilang, engkau sudah menyangkal aku. Jadi sudah tahu Yesus itu sebelum ini Petrus gitu loh, sebelum itu terjadi sudah Yesus sudah tahu akan terjadi itu gitu. Iya, itu yang saya bilang. Makanya dalam situ Petrus kan menyangkal persidangan itu. Karena Petrus takut mau dihukum juga kan. Akhirnya dia menyangkal. Menyangkal. Jadi, Iya, itu Yesus sudah ngomong sebelumnya. ya. Tapi begini, kalaulah Petrus menjadi saksi, kan harusnya kalau betul Yesus ngajarin kayak begitu, untuk apa Petrus takut kan begitu? Itu yang saya bilang tadi, logikanya coba. Apa yang menjadi bahaya bagi Petrus ketika dia bersaksi atas tuduhan imam-imam besar, dan itu juga yang diajarkan Yesus. Apa ketakutan Petrus di saat itu? Tidak ada, justru dia menyatakan ketuhanan Yesus, artinya begitu. Dan itu juga membenarkan tuduhan orang-orang Yahudi. Jadi untuk Petrus pribadi dia nggak ada masalah. Tapi karena tidak ada, lalu Yesus mengatakan anak manusia akan duduk sebelah. Itu Yesus itu sebenarnya Yesus lempar mereka, membalas mereka dengan kata-kata yang luar biasa.
bagaimana mungkin saya mau mengatakan kalian tuduh saya setara dengan Bapa atau menyamakan? Saya cuma anak manusia. Itu jawaban yang kalau kita lihat dalam diskusi-diskusi hukum tuh, ketika pernyataan seseorang dicatat oleh hakim dengan isi catatan dengan perkataan itu, hakim akan menilai bahwa orang ini sedang membuktikan bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan dengan kata-kata itu. Dan saya yakin orang-orang Yahudi cerdas-cerdas, pintar-pintar mereka. Cuma karena memang sudah tidak ada cara lagi untuk bagaimana menghukum Yesus ini, udah kehabisan cara. Bilang satu begini Yesus bantah, bilang satu begini Yesus bantah, dan bantahan Yesus benar. Akhirnya sudahlah, yang paling bisa kita udahlah tuduh dia saja. Bilang dia lagi menyamakan diri dengan Tuhan, dan itu memang hukumannya berat. Itu dianggap menghujat Tuhan kan? Karena manusia mau menyamakan diri dengan Tuhan itu dianggap menghujat Tuhan. Sebab dasar keimanan orang Yahudi, Allah bukanlah manusia, Allah bukan anak manusia, dan tidak ada yang setara dengan dia di langit maupun di bumi. Itu keyakinan orang Yahudi sampai kiamat begitu. Nah, kalau kita kesini-sini lagi, itu kalau coba searching lah bagaimana pandangan Yahudi, para rabi-rabi Yahudi terkait kekristenan. Mereka nggak mau ngomong, karena bagi mereka itu bukan bagian kita, bukan bagian dari mereka. Tapi ketika bicara Islam, langsung mereka ngomong, apa yang disembah oleh Islam, apa yang disembah kami sama. Kami dari Abraham, dari Ishak, mereka dari Abraham, dari Ismail. Tuhan kami, Tuhan yang sama. Kami menyebutnya Eloha, mereka menyebutnya Allah. Ini pengakuan rabi Yahudi. Mereka ada beberapa tokoh rabi-rabi besar ya yang mengatakan demikian. Tapi kalau berbicara tentang kekristenan, mereka bilang, mereka menyembah berhala, kata orang Yahudi. Para rabi Yahudi bilang, mereka menyembah berhala. Berhala itu banyak. Bisa patung, bisa tumbuh-tumbuhan, bisa manusia. Karena keyakinan orang Yahudi, Tuhan itu bukan manusia. Nah, tapi anehnya teman-teman Kristen memakai dalil, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Itu orang Yahudi nggak pahami seperti yang Kristen pahami. Gitu, karena bagi mereka tidak ada yang setara. Perkataan itu juga ada perkataan itu juga dalam hadis Nabi SAW juga ada. Di perjanjian lama begini. Jadi orang Yahudi percaya dengan itu, dengan perjanjian lama itu. Betul, tapi mereka tidak mengartikan, mereka tidak mengartikan, memahami bahwa manusia ini mirip kayak Tuhan gitu. Bukan, tapi apa yang ada pada Tuhan itu ada pada manusia. Contoh, manusia melihat, Tuhan melihat, manusia mendengar, Tuhan mendengar. Itu sama dengan kita di Muslim ini ada hadis. Kalau kalian berkelahi, tidak membayangkan misalnya Yesus itu bagaimana, berapa matanya, berapa telinganya, bagaimana tubuhnya, enggak juga seperti itu gitu loh kan. Jadi kita memahami ya dari ininya, dari firmannya itu, dari firman Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia. Yesus itu manusia, iya, sama seperti kita manusia, makan, minum gitu loh. Tapi kan misalnya kalau Tuhan itu bagi kami itu penguasa. Ya, saya mau dikendalikan oleh Tuhan Yesus supaya hidup saya benar. Itu. Jadi misalnya saya mau dikendalikan, hanya Tuhan Yesus lah yang kuasanya terbatas hidup saya, yang menguasai hidup saya, aja, ya? Saya hidup yang benar, supaya saya taat kepada Bapa itu maksudnya gitu loh Bang. Jadi saya harus mengenal Yesus itu secara pribadi. Jadi bukan hanya sekedar kenal aja, tapi saya mengenal apa perkataannya, apa perintahnya, supaya saya tahu gitu. Saya mau tunduk dan taat kepada Yesus itu. Dari mana? Dari pengajarannya gitu loh Bang. Ya, begini, Ibu, pandangan Ibu ke Yesus dalam hal mengenal ini, tadi Ibu udah jelasin. Saya setuju, harus mengenal Yesus supaya tahu ajaran-ajarannya, supaya tahu apa yang Yesus perintah, kan gitu. Tapi tidak berbicara tentang sosok kan, bahwa Yesus ini adalah inkarne dari Allah, Yesus ini adalah begini. Enggak, Yesus nggak pernah. Karena di dalam Bible itu, Yohanes 5 itu kesaksian Yesus tentang dirinya. Artinya, Yesus mengatakan kesaksian Yohanes tidak lebih penting daripada kesaksianku, kata Yesus. Sebab Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Nah, ada nggak persaksian dari Bapa yang diucapkan Yesus bahwa Yesus itulah Tuhan?
Ada nggak? Jadi pernah juga saya bilang, Musa pun sudah menuliskan Yesus itu. Tadi mana ya ayatnya tuh pernah saya baca. Kita para rasul. Musa pun sudah pernah menuliskan tentang Yesus itu sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya iman kekristenan itu penampakan Tuhan Apa? itu Sebentar Bang. Itu penampakan harus dijelasin Tuhan. apa yang Musa katakan itu apa tentang Yesus apa. Harus itu jelasin tentang Ya, apa. misalnya kalau misalnya penampakan Tuhan itu dalam iman kekristenan itu ada gitu. Kepada Abraham juga Tuhan menampakkan diri berupa apa? Mungkin berupa ini bukan misalnya seperti manusia, ada seperti apa gitu ya kan? Nih, Kepada nih. Abraham, kepada Musa. Itu misalnya kalau iman kekristenan ya percaya penampakan Baik. Tuhan itu gitu loh, Bang. Sebentar. Baca Kisah Para Rasul 7 nomor 37. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Siapa yang dimaksud dalam KPR 737 ini? Yesus atau Paulus? Coba saya tanya Ibu. Yang di KPR 7 nomor 37 ini, yang dimaksud ini Yesus atau Paulus? Yuk. Mayoritas, teman-teman. Mayoritas. Iya. Mereka mengatakan ini Yesus. Iya kan? Padahal mereka lupa. Saul itu nabi loh. Saulus itu nabi. Saulus. Iya, Rasul. Saulus itu. Iya, dia nabi, dia juga rasul. Kenabian dia itu disampaikan di dalam KPR 737. KPR 37 ini surat siapa ini? Tulisan siapa? Paulus lah. Udah. Fix. Bukan Yesus di sini. Kalau Kisah Rasul itu tulisan Paulus, tapi menceritakan tentang Yesus. Kalau begitu, konsekuensinya Yesus sama seperti Musa, seorang nabi. Setuju? Iya. Imam Oke. besar juga. Baik, Gelarnya baik. banyak, Bang. Baik. Kalau begitu, Ibu bedakan atau lihat definisi. Definisi nabi itu artinya apa? Saya buka KPR, saya buka kamus ya. Nabi, KBBI. Nih, dengarkan. Nabi, arti kata nabi adalah orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima firman. Betul kata Petrus. Betul kata Petrus. Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah. Betul ini. Nah, apakah orang-orang Yahudi yang ketika mengatakan Nabi itu Nevi, mereka apakah Nevi itu Tuhan? Coba Ibu, itu jelasin ke saya dulu bahwa orang-orang Yahudi itu salah mengenal Tuhan karena Nevi itu juga Tuhan. Coba. Jadi kalau misalnya Yesus itu orang Kristen pun mengatakan tidak menyangkal Yesus itu datang sebagai manusia, tidak menyangkal sama seperti kita manusia gitu. Tapi dia juga ilahi gitu loh, Bang. Jadi misalnya kalau kita sudah percaya Yesus berarti sudah percaya kepada Allah. Allah itu sendiri Bapa gitu loh, Bang. Jadi Bapa itu ada dalam firman, Bapa itu dalam roh. Jadi misalnya itu satu gitu. Jadi Bapa itu harus ada firmannya dan harus ada rohnya gitu. Jadi kami yakini, kami imanin. Jadi orang Kristen itu menyembah roh dan kebenaran, roh dalam kebenaran. Iya, gitu, Bang. Yesus orang yang dipilih sebelum dunia ada. Yesus orang yang telah ditentukan oleh Allah. Yesus adalah orang yang dipilih untuk menyampaikan firman, yang diutus untuk menyampaikan firman. Sebab tertulis di dalam Yohanes 4 bahwa siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Dan roh Allah akan senantiasa bersama dengan orang itu, kan begitu. Nah, coba Ibu pikirkan, ketika presiden mengutus menteri, apakah menteri itu presiden? Ya, tidak. Tidak. Tapi apakah perkataan utusan dengan perkataan presiden itu sama atau tidak?
bisa melenceng juga. Nggak bisa. Orang dia ditujuan presiden suruh dia pergi ke sana ya Namanya tentu dia membawa manusia, apa yang dimau manusia oleh biasa presiden. bisa. Enggak, intinya begini. Antara utusan dan pengutus itu berbeda. Ya, secara strata, secara status, secara kedudukan itu berbeda. Tidak mungkin yang lebih rendah perintah yang lebih tinggi. Yesus pernah perintah Bapa? Pernah nggak Yesus memerintah Bapa? Hmm? Coba ada dalil di Bible Yesus pernah memerintah Bapa sebagaimana di Bible Yesus berkata, sebab itulah Bapa itulah perintahkan kepadaku. Yesus mengatakan dia diperintah. Nah sekarang ada nggak Yesus perintah Bapa? Kalau memang sama, ayo. Ada? Jadi Kasih satu Bapak, dalil Yesus iya pernah Bapak perintah itu Bapa. jadi kalau misalnya engkau mendengar aku, ya kau udah mendengar Bapa, itu aja. Kalau engkau taat, ya berarti udah taat kepada Bapa Bukan. itu. Bukan. Iya, Yesus kan ngomong nih, Yesus diperintah oleh Bapa. Nah, pertanyaan saya, ada nggak kalau memang mereka setara, ada nggak Yesus perintah Bapa? Perintah Bapa, nggak ada ayatnya. Memerintah kepada tidak ada ayat. Di atasan lebih tinggi daripada bawahan, betul nggak? Ya, jadi saya ini aja Bang, lihat 1 Yohanes 1 ayat 10 ini. Ia telah ada di dalam Sampai saja. dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal. Nah, masalahnya itu sudah percaya bahwa Yesus juga utusan, Yesus juga nabi. Berbeda Iya, kalau Yesus iya. itu nggak percaya. Kalau percaya konsekuensinya di situ. Tidak mungkin yang disuruh pesuruh ini menjadi yang menyuruh. Nggak mungkin. Kecuali itu tadi bilang saya nggak percaya dia nabi, saya nggak percaya. Bolehlah itu bawa Yohanes 1 itu. Tapi itu juga percaya masalahnya. Lah sekarang itu percaya dia utusan, percaya dia nabi, tapi nggak mau terima kalau dia itu bawahan. Iya. Gimana sih?